Inilah rencana licik untuk merancang Perang Dunia Ketiga oleh kaum Z. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Apakah Perang Dunia Ketiga akan benar-benar terjadi? Konflik di Timur Tengah yang tidak kunjung usai seakan menjadi pemicu negara-negara lain tersulut untuk terlibat konflik ini. Kali ini cerita Untungs mengundang Ustadz Abdul Khair Ramadan, seorang pemikir ideologi transnasional yang akan menguliti agenda kaum Zion untuk dunia. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sekarang ini kembali ke Cerita Untung ya, di mana tentunya juga mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan acara ini selalu mendapatkan keberuntungan, minimal keberuntungan dari edukasi yang kita tawarkan ke teman-teman semuanya. Mengenai judul tadi, ini menarik banget. Bahwa semua yang terjadi sekarang ternyata ada sebuah pola yang sudah dipelajari dan tentunya juga ini ada datanya. Langsung saja kita ketemu dengan narasumber kita yang berikut ini. Beliau menjadi salah seorang peneliti ibaratnya hal-hal tersebut. Nanti kita akan dengarkan sama-sama. Dan beliau juga pemikir ideologi transnasional. Langsung kita ketemu Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Dok, Om, Aduh, apa nih? Khair. Khair. Ya, Mas Khair. Khair baik, Untung juga baik. Oh iya. Sama-sama Oh, Untung Khair. Oke Bang Khair nih, sebelum kita masuk ke pembicaraan kita mengenai yang sudah pernah dibaca dari semua referensi buku yang pernah dibaca dan segala hal yang terjadi. Waktu pertama kali ada kejadian 7 Oktober, pendapat Bang Khair seperti apa? Ya, jadi saya kebetulan saya melakukan penelitian disertasi terkait dengan ideologi transnasional. Jadi penelitian ini deduktif dan sekaligus induktif, secara normatif dan secara empiris. Semua berbagai ideologi itu saya teliti. Semua. Ya, di sini bukan hanya, kalau dalam disertasi saya itu tentang ideologi transnasional Syahiran, tapi berkaitan dengan itu saya juga meneliti tentang komunis, termasuk neoliberalis, termasuk Zionis. Tetapi kita kan lagi membicarakan cerita untung ini. Nah, cerita untung ini di dalamnya ada karakter yang bersifat keilmuan. Dalam hal apa? Dalam hal mengkritisi peran strategis Zionis. Nah, itu dari zaman dahulu sudah berkembang dan memang sudah diciptakan. Oh, dari dulu? Iya. Dengan munculnya Protocol of Zionis. Kapan itu Protokol Zionis? Itu 1 Mei 1776. Sebelum adanya negara Israel, mereka udah ada. Adanya negara Amerika, bahkan sebelumnya sudah disusun dengan kaum Illuminati yang difasilitasi, yang dikembangkan oleh Freemasonry, Adam Watts. Tahun berapa itu berarti? Ya, resminya kalau protokol itu tanggal 1 Mei 1976. 1776 berarti ya. Berarti 1776. Semasa masih Osmani masih berkuasa. Mereka udah meeting. Iya, udah. Untuk menghancurkan kekhalifahan Osmania, itu dibutuhkan dalam 1 abad, 100 tahun, 100 rencana. 100 abad, 100 tahun. 100 tahun, 1 abad, 100 rencana. Untuk 1 abad. Siapa sih mastermind-nya yang punya master plan kayak gitu? Ya, Illuminati. Ada nggak sosok tertentu Illuminati itu siapa sih? Kalau yang kita kenal itu adalah Adam Watts, yang kemudian diteruskan oleh Theodor Herzl. Oh, itu tokoh itu. Yahudi modern. Dan kemudian oleh Shepard sebagai pemikir ulung dan kemudian jadi pendiri utama, pemimpin utama Israel. Shepard. Oh, nah sekarang nih uniknya mereka kan udah bertemu di zaman masih Osmani ini. Nggak ada kesultanan kita gitu yang memantau itu, atau juga mungkin nggak dianggap berbahaya atau gimana? Salah satunya apa yang dimaksudkan oleh dia, bagaimana menyingkirkan peran Islam dalam hal politik Islam dalam sistem ketatanegaraan. Itu dijauhkan. Sehingga mereka nggak mau menyebut Islam ini Islam dalam bentuk pengajaran ya, misalkan hukum Islam, Islam Reh, dia nggak mau, dia menyebut Muhammadun Reh, karena mereka
menggombosi ajaran Islam seolah-olah ini ajaran bukan dari Islam, bukan dari Allah, tapi dari Muhammad semata. Maka pendekatannya digunakan Muhammadan Rah, bukan Islamic Rah atau Islamic Law. Sehingga kekhalifahan Turki harus dihancurkan, digantikan dengan sekuler. Mustafa Kemal Pasha Atatürk itu adalah jelmaan dari Zionis yang disusupkan. Berarti Mustafa Kemal itu, saya waktu itu sempat memang dapat info itu bahwa beliau ini kayak boneka depannya dari rencana besar. Iya betul. Tapi nggak ada yang bisa menjelaskan secara lebih rinci gitu bahwa yang nyeting dia siapa. Ya saya tahu kan perang Gallipoli ini kan perang acting kan gitu kan. Sebenarnya akhirnya jatuhnya ke Mustafa Kemal Atatürk gimana ceritanya itu? Itu kan ada perjanjian Camp David, dibagi-bagi kekuasaan Utsmani, dibentuk suatu negara. Yordania itu tanah kosong, dibentuk Abdullah. Iran, Irak itu dibagi, termasuk Saudi. Termasuk semua yang berafiliasi dengan Utsmani Turki itu dihancurkan sehingga mewujud kepada Perang Dunia Pertama. Tampillah Mussolini, Benito Mussolini, yang berakhir pada tampilnya Adolf Hitler. Jadi antara kejatuhan Utsmani, Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu di belakang dia aktor inteleknya mereka sama semua adalah Zionis. Untuk apa? Tanyakan untuk apa Perang Dunia itu? Untuk menciptakan negara Israel. Memang sudah punya visi itu? Dari semenjak itu. Dari semenjak sebelum jatuhnya Ottoman. Jadi, ini berarti kalau kita lihat ya bahwa Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu mastermind-nya sama. Tujuannya ternyata udah jauh untuk membentuk negara Israel. Sebelum kita masuk ke di perang-perang ini nih, ini ada 3 nama yang belakangan ini di konten kita ini cukup mencuat. Kalau sekarang dengar dari antum ini kayak lebih kita makin yakin lagi nih. Yang ingin menguasai dunia siapa gitu kan ibaratnya. Bedanya apa antara Zionis, Freemason, Illuminati? Kalau disebut Illuminati, ini sekelompok rahasia. Secret Society, ya. Dia itu sebenarnya Yahudi yang menganut paham paganisme zaman purbakala. Dialah yang merubah ajaran Taurat, Judaisme, apa segala macam dengan Talmudnya. Jadi merubah ajaran yang asli dengan pendekatan ideologi politik untuk tujuan politik juga. Itu kalau kita bicara Iluminisme. Ini paham pandangan ajaran politik yang terkandung adanya ajaran agama yang disesatkan, yang disimpangi. Sehingga saya menyebut kalau kita bicara ideologi transnasional itu ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna. Kalau ajaran yang tidak berwarna, Bang Untung, tidak berwarna, dia memang memerlukan pemikiran manusia sejati, tanpa ada pengaruh masuk berkembangnya ajaran agama yang disesatkan. Tapi kalau berwarna, ideologi transnasional berwarna, sedikit banyak ada pengaruh ajaran agama, tapi ajaran agama itu telah disimpangi dan disesatkan. Disesuaikan dengan culture. Disesuaikan dengan kepentingan dia. Oleh karena itu, Bung Karno membentuk suatu undang-undang dulu Perpres nomor 1 tahun 1995. Ada penyelewengan ajaran agama, ada pendustaan ajaran agama, sehingga keluarlah Perpres nomor 1/95 tentang penetapan peraturan terhadap penyalahgunaan dan penodaan agama. Kemudian dimasukkan dalam pasal 155 KUHP. Apa saja itu? Semua ajaran yang menyimpang, yang telah disalahgunakan dan itu mengandung maksud untuk menodai ajaran agama. Bahkan di dalam pasal 156 A KUHP pada huruf B-nya menjadikan seseorang tidak beragama. Ujungnya itu tujuannya. Iya, dengan maksud untuk menjadikan orang tidak beragama. Jadi apa? Waktu itu jadi ateis, komunis. Sehingga oleh Bung Karno itu dilarang. Termasuk terhadap masuk dan berkembangnya organisasi yang berafiliasi dengan kepentingan asing. Itu pun dilarang. Dalam hal apa di sini? Itu dulu zaman dulu sampai sekarang juga masih ada. Apa tuh? Rotary Club, Lion Club. Nah ini organisasi yang dibentuk atau yang berafiliasi dengan Israel. Masih ada ya sekarang? Masih. Ada lagi sekarang yang berkembang American Jewish Committee, AJC. Itu dibayar
suatu kekuatan besar. Semua bangsa, semua agama menjadi satu dalam konsepsi pluribus unum. Untuk menjadi satu. Pantesan ya di dunia pakai satu mata uang, kemudian Eropa, di Euro gitu kan ibaratnya. Iya. Kan pernah ada rencana untuk penyatuan satu mata uang Asia gitu ya. Iya. Oh. Nah ini ada di belakang. Gambar ini ada di belakang. Atau waktu kedua. Di belakang ini itu gambar Presiden pertama Wilson Fountain. Ya. Nah berarti kan di balik Amerika ada kekuatan besar. Ya. Pakai bahasa semiotisme semua ini disimul semua ya. Ya. Dan itu berlaku. Mereka jadi siapapun presidennya, baik presiden pertama maupun presiden berikutnya itu harus mengambil kepentingan dari zero. Jadi ibarat perusahaan ini visi misinya ditulis di uang ini, gitu ya. Karena para pendiri yang membentuk rancang panitia uang ini tidak lepas dari orang-orang mereka seperti ada Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, dan Theodore Roosevelt. Jadi semuanya itu boleh dikatakan tidak mungkin tidak ada atau tidak melibatkan Zionis pada saat itu. Dan banyak literatur yang menyebutkan kepentingan Zionis yang diwakili oleh orang-orang Rimseri itu banyak yang merancang terbitnya uang ini dengan makna simbolik dengan simbol-simbol ras. Nah, ini kan ada juga nih yang bahwa atasnya 51 titik. Titik-titik itu yang katanya itu adalah jumlah dari negara bagian. 50. Oh ya. 50. Itu 50 itu mengatakan negara bagian. Ya kan? Bukan perusahaan tadi. Ya, 50 negara bagian. Tapi kalau kita menyebut angka 13, kan angka 13 di dalam Asia. Ini semuanya 13 semua kan. Mana-mana? Angka 13 itu. Misalkan tentang ya bintang di atas kepala, 13 bintang, ada lagi dalam logo-logonya itu semua 13 sudah 13 ya. Ya. Lapisan batu juga 13. Terus apa yang dibentuk dengan tulisan antiseptis itu akan 13 daun zaitun dan lain-lain yang membentuk juga kepala hewan ikut tanda itu 13. Tapi yang lupa 13 itu apa tuh? 13 itu adalah 3 message yang terkumpul dalam Indonesia, di mana ada wisata politik yang dicuat dari 13 orang. 13 orang? Iya. Yang membentuk yang tokoh yang kita kenal siapa aja? Yang dikenal secara berdasarkan sejarah yang paling kuat itu yang menjadi tokoh utama itu ada Musa. Di antara dia ada 12 partner. Jadi 13 mason ini yang disebut dengan Sobi itu dipilih oleh ada semua dia ada tahu satu Mei 13 tugas sejarah ini. Ini ada kan Ordo Antum ini kan orang minta tanam media baru. Iya. Dia waktu saya zaman ngepen dulu nih banyak nih yang ambil misi kata-kata ini gitu kan. Ada yang pakai logonya logo mirip-mirip kan itu berada di teater ada Indo Airways yang saya kenal itu ada jangka ada. Iya jangka itu lambang Illuminati. Zaman Federal Ost kontak nih POC masuk Belanda masih di Indonesia gambarnya jangka. Iya betul. Itu yang itu lambang simbol dari itu. Nah kemudian banyak yang judulnya New World begitu kemudian gitu lah pokoknya. Apa mereka ini ikutan dalam GBR itu atau apa? Masuknya Belanda kan memang bagian dari konspirasi global pada saat itu Illuminati Illuminati. Tapi ada sisi lain nih. Dibilang Ordo Arum itu kan New World Order gitu. Iya. Di Indonesia Orde Baru. Orde Baru termasuk Ya itu entah. Kalau Orde Baru hanya just name saja. Oh, gitu. Tapi kalau kita menyebut globalisasi itu adalah sebenarnya kalau manajemen filsafat itu neo-anarkisme. Jadi penjajaan Orde Baru. Kenapa itu terjadi? Yaitu setidaknya memasukkan ketahanan nasional kita, dipisahkan industri hulu dan industri hilir, bagaimana terjadi dalam perkawinan dan lain-lain. Ada deregulasi, ada privatisasi dan ada legalisasi. Nah dulu kan di episode sebelumnya itu ada pembicaraan gitu mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia waktu itu kan ditawarkan jika mau
mau mengakui hutang Hindia Belanda, dan kemudian berhutang dengan Kapoltek, maka dibolehkan merdeka. Dan kemudian ada narasi bahwa jika satu negara sudah berhutang, maka secara tidak langsung kita sudah menjadi negara itu tanpa dengan senjata. Benar. Itu benar kan? Saya benar. Oh, Itu yang memang kita hadapi. jadi kayak sekarang gini, banyak negara Arab yang diem aja dengan Palestina. Apa karena ada hubungannya dengan Ya, hutang? pendekatan ekonomi itu bisa. Karena kan masuk berkembangnya penjajah ini kan didahului dengan perdagangan. Ya. Dari dimulai lewat POC, ya kan? Itu kan perusahaan dagang. Tapi akhirnya dengan kekuatan militer. Tapi perlu diingat, siapa itu Dendel, siapa Raffles, orang-orang ini yang terafiliasi dengan Zionis pada saat itu. Memang mereka juga? Peninggalannya ada. Itu Sinangko salah satu yang ditembak kena. Oh, ya, Bapenas kalau dilihat dari atas kayak Bapak ini. Itu Sinangko Korea. Wah, ini makin nyambung semua nih, ini menarik banget ini. Jangan kan nih, kalau kita kenal kejam biadabnya Hitler. Hitler itu siapa? Alois itu siapa? Kakeknya itu adalah salah satu keluarga Rusia yang melakukan hubungan badani secara rahasia dengan neneknya. Jadi anak haram si Alois ini yang melahirkan, akhirnya dimiliki dengan melahirkan si namanya Adolf Hitler. Adolf Hitler ini dibentuk, dibesarkan oleh Zionis, dan bahkan dia mempercayai ajaran Darwinisme yang menyulut pemikiran Benito Mussolini bahwa manusia ini keturunan binatang. Menyambung kemana-mana nih. Nih, berarti saya terdengar juga itu sebuah teori juga akhirnya bahwa neneknya Hitler ini kan berarti Zionis kan, Yahudi juga kan, neneknya kan. Kejadian Holocaust itu adalah jembatan untuk diterimanya Yahudi ke seluruh dunia nih. Holocaust ini ciptanya Hitler. Jadi marketing gitu. Iya. Dia korbankan orang Yahudi untuk kepentingan diakuinya negara Israel yang sekarang ini. Keren banget itu. Akhirnya sampai sekarang Jerman tuh bayar ganti kerugian atas pembunuhan Holocaust, antisemitis. Dia mengorbankan 50 juta, bahkan ada yang bilang 59 juta korban perang dunia pada saat itu. Paling besar adalah Yahudi. Siapa yang membantai? Hitler. Hitler yang besarkan siapa? Dia berikan London ke Inggris. Membentuk paham itu. Dalam satu waktu sekejap dia bisa anti komunis, di satu sisi dia anti terhadap Yahudi. Padahal dia dekat dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi. Anak salah penjajah dari dia punya perkebunan. Ya, dia dibentuk untuk menghancurkan ISIS karena terpengaruh dengan pemikiran Darwinisme bahwa manusia itu pada akhirnya ini hutan rimba. Semua ini hewan yang kuat mengalahkan yang lemah. Arya yang kuat. Bangsa Arya yang kuat. Oh, dia suka Arya? Yang menurut Arya. Kalau menurut dia. Arya bukannya ini Bangsa Arya. Di daerah Rusia bukan? Iya, kata dia ras Arya yang harus kuat, yang lemah harus disingkirkan. Dibantailah itu ya, timbunan disebut. Paling banyak memang dia ada kan konsentrasi, memang putar sudah tertuakan di Gas nanti. Tapi akhirnya tidak. Itu salah satu alasan untuk mendirikan negara Israel sebagai mereka maksud dikorbankan ibu untuk menjadi paradigma nasional dari Israel. Hingga diaspora masuk ke negara Israel. Padahal diasporanya itu belum tentu yang diinginkan oleh mereka. Mereka intinya orang mendirikan Israel ditaruh di dalam Timur Tengah untuk menjadi satu kekuatan hidup dengan Amerika. Amerika akan mengontrol secara geopolitik dan membangun strategi. Untuk apa? Untuk perang yang akan datang. Perang yang akan datang. Bagi mereka perang bukan hanya menang, tapi terus berlanjut sampai perang dunia ketiga yang dia sebut Armageddon. Mereka udah nabung buat Armageddon jadi. Tapi pengertian Armageddon ada sedikit berbeda dengan Al-Mahamah Al-Kubra dalam perspektif Islam. Nah, ini ibaratnya kalau kita tarik lagi nih dari abad 17 dulu, kan berarti ini sebuah strategi yang disusun dari sampai sekarang. Ini kan kalau dari sisi pengajian ini harus punya tarbiyah yang dalam. Karena kan visi misinya ini nggak lari nih, gitu kan? Ada dua pendapat. Apa emang mereka sistem tarbiyahnya atau apa edukasinya itu partai banget, atau
ada satu zat yang nggak mati-mati. Kalau ideologi tidak akan mati. Darwinisme, fasisme itu kan tidak mati. Fasisme ini sekelompok orang bisa berpikiran fasis dalam arti diskriminasi ras dan lain, dan kita sudah ada undang-undangnya tentang tindakan diskriminasi terhadap ras dan lain, itu dilarang. Ada undang-undangnya tahun 2008 anti diskriminasi. Jadi politik rasialisme ini berkembang dalam pikiran orang sekelompok orang. Tapi bagaimana kalau itu menjadi sikap pemimpin negara? Dalam hal ini diwakili oleh negara Zio. Jadi genosida itu memang dimaksudkan dan dikehendaki, diketahui, dan memang bagian dari strategi mereka untuk menuju peran yang lebih besar dalam penguasaan geopolitik di Timur Tengah. Kalau perang di Timur Tengah terjadi dengan isu nuklir dan sebagainya, sebagaimana dimaksud oleh pengamat, dia akan menyebar bang tadi. Dan untuk Indonesia bagaimana kita lihat pertarungan barat dengan China, Amerika dengan China, serta penguasaan Laut Cina Selatan. Jadi berkumpul di suatu hal yang menjurus kepada perang dunia ketiga, dan itu memang diinginkan untuk menciptakan. Berarti kalau dibuat tadi ini Dajjalisme, jangan-jangan di belakangnya ada Dajjal beneran. Iya. Nanti kalau udah terjadi, 12 batu yang dalam piramid itu baru digabungkan dengan satu segitiga dalam satu bola. Timbullah kekuatan dalam hal kepemimpinan tunggal, satu pemerintahan tunggal maupun seluruh tata dunia. Wah, kalau kita dengar dari orang Buja kalau nggak salah ya, kita dengar bahwa Dajjal belum mati. Belum mati. Ada kan? Ada di mana dia kan orang jarang itu. Siapa tahu mereka eksistensinya mata jarang. Kalau menurut Muhammad Isa Daud dalam bukunya itu gue tahun 90 TPA itu adalah edisi Indonesia Dajjal muncul dari segitiga Bermuda. Apa itu segitiga? Pulau Bermuda, Puerto Rico, dan ada Florida ada Flori and Aida, Tuhan yang itu. Jadi Dajjal pada saat itu lakukan penelitian. Jadi Muhammad Isa Daud ini meneliti demikian lama, lebih dari 10 tahun. Dia yakin Dajjal pada saat itu berarti kan sekarang itu bermungkin ada di dasar laut di pulau segitiga Bermuda. Saya tidak mempersoalkan itu. Kalau yang saya tahu, Dajjal pada saat Rasulullah SAW ada itu Tamim Ad-Dari sebelum dia masuk Islam, dia terdapat, dia masuk ke dalam satu pulau, dia memang dipertemukan oleh suatu makhluk yang begitu bulunya tebal, tidak kenal lagi yang mana kaki, yang mana kepala, masuk ke dalam pulau, ketemu itu Dajjal. Itu panjang hadis sahihnya Muslim. Jadi pada intinya ya sebentar lagi saya akan kuat karena Nabi Muhammad sudah ada. Itulah Dajjal, dan dibenarkan pada saat dia ketemu Nabi. Itulah Dajjal, tapi membenarkan. Dajjal nanti akan muncul dari Syam. Dari Syam. Oh, kemudian dia masuk Hadis. Waktu itu disebut Dajjal itu ada di laut Syam atau Yaman. Itu adanya di laut pulau itu. Dan pulau Yaman itu bisa jadi? Itu di laut. Saya ke laut, masuk dalam wilayah laut San Yaman. Itu disebut, itulah salah satu pulau yang ada di laut Syam atau Yaman. Dan Dajjal nanti akan muncul dari negeri sebelah timur. Nah, cerita oleh hari di timurnya ini. Kalau Nabi ada di Kembang negeri timur, menuju ke timur. Dan kalau menurut hadis disebut Dajjal dan pengikutnya ini adalah 70.000 Yahudi dari Rasan atau Abasan atau Kurasan atau 70.000 Dajjal dari Iran. 70.000 pasukan. Iya, yang punya Dajjal. Dari Iran nih. Ini makin sebenarnya ini kayak semacam puzzle yang susah akan link semua dipasang semua kan. Karena semuanya sudah dinubuatkan dalam suatu salam. Nah, kalau ada penjelasan tadi bisa jadi juga tadi gini, kenapa terjadi sesuatu keajaiban di segitiga Bermuda? Mungkin kalau kita bisa aja sebenarnya itu sesuatu yang disembunyikan, yang masuk situ dieliminate gitu. Tidak ada sejarahnya yang mengenai itu selamat. Itu data-data penelitian termasuk dari CIA. Mereka coba kapal lewat, pesawat lewat. Bisa aja nggak gini, misalnya memang ada secara militer yang menjaga daerah situ, akhirnya ketahuan daerah. Ya ada, yang saya tahu tidak ada. Ya? Tapi kalau mengacu ke falsafah waktu itu, kenapa
air di situ. Dia Tadi kata-kata yang mana yang supaya dia berkenan? itu yang unexpected. Itu artinya itu. Ya, Dia ini maksud? dia tidak. Semoga dia berkenan. Antikris. Kalau orang Kristen kan Mesias, tapi kalau Yesus ini Yesus. Tapi kalau dari Dajjal itu Antikris itu Dajjal, Lucifer, setan, iblis. Oh iya, tapi itu saya nggak interest nih. Ya Indonesia sih jadi satu dunia itu nanti kan unexpected dan teknologi ibus udung semuanya itu maupun seperti. Nah, kenapa dia menulis $1 pakai uang besar? Tapi kalau kita teliti, kita robah, ini menurut ahli ya, dirobah hurufnya dari huruf kecil, dibalik warga, dibaca dengan simbol, dibaca di kanan, maka tulisannya gini, outdoor-nya. Terus sebelah kanan ada namanya bolok hantu. Di gambaran terlihat dengan kaca kapan mata biasa. Di mananya? Sebelah kanan. Illuminati itu asalnya pagan. Dan kelebihannya ngasih kode tersembunyi hanya untuk kalangan mereka sendiri yang paham gitu. Jadi kayak ngasih kode gitu ya. Wah. Ya kalau orang luarnya yang membahas ini tadi Muhammad Iskandar, orang Indonesia yang tahu apa dia itu kelas nara, dia menjelaskan. Tapi memang perlu kita mendalami dalam kaitannya dengan pergerakan negara Zion. Banyak lapang negara itu yang pakai burung itu siapa ya? Jadi pikirnya hampir semua negara lapangnya burung gitu. Ini kan unik gitu ya. Kok nyambung gitu ya? Ada makna-makna simbolik tertentu. Apa gitu ya? Kemudian simbol ketuhanan kok bintang gitu kan? Ya, terus ada satu ketembaran gitu kan? Kayak di setiap negara ya. Itu kan susah. Berarti makna simbolik itu ya tahu yang membentuk. Siapa yang mau dibeli dia tahu. Tapi makna simbolik yang disebutkan, yang dimasukkan dalam satu teks ya, dalam satu dua mata UBS negara seseorang, keterkaitannya keterhubungannya dari fakta sekarang apa? Ada. Dan itu sebenarnya dia konsisten dengan berbagai literatur yang kita baca dan berbagai dengan fakta yang kita temui pada saat ini dengan hadirnya kekuatan besar untuk mengambil pasti. Ya, ini dia apa namanya? Kalau kita lihat dari semua yang bicara yang terbuka nih sekarang kan bahwa ini desain besar yang kayaknya disepakati bersama bagaimana kemudian ada kode-kode tersembunyi yang sepertinya hanya mereka dalam pergerakan itu yang paham kemudian berada dalam kekuasaan gitu kan. Ya waktu itu pernah kita bahas mengenai setiap negara ini ada menaranya gitu misalnya gitu kan. Apakah menara ini juga kode Indonesia juga menara gitu kan. Nah, ini kan ketika dari ujung sebelum 1700 udah ada wacana, rencana untuk ada negara Israel. Ya, blueprintnya dari udah ratusan tahun gitu. Padahal waktu itu masih dikuasai jadi perpadunya ini Muslim gitu kan. Kemudian mereka berani merencanakan itu dan akhirnya mulai berjalan sekarang. Dan Palestina ini adalah Israel ini menjadi salah satu titik untuk mengontrol Timur Tengah. Iya juga di orang bilang Amerika ditunggangi Israel. Iya betul. Sebaliknya lah. Amerika dibentuk diciptakan demi kepentingan Israel. Jadi dibentuk Amerika untuk membentuk Israel. Iya kalau tahunnya sama 1776. Waduh. Amerika cuma 76. Iya 1776. Wih, keren banget. Berarti memang sebelum Amerika terbentuk, gerakan Illuminati ini udah ada jauh sebelumnya. Jangan-jangan saya kan sebelumnya juga ada VOC atau gerakan-gerakan itu tuh kata Templar katanya. Templar, iya. Benar. Berarti mereka ini nggak mati, apa betul masa ideologinya tuh turun-temurun. Oh. Kalau kita bicara tentang Templar, Illuminati, sebenarnya kan kalau disebut Illuminati kelompok lain. Nah, ya, yang umumnya tuh Templar, Freemason. Kesini, ya kita sebut gampangnya, ya udah orang yang ada dalam penguatan kepentingan Israel itu adalah Zionis internasional dan dia terus-menerus
Karena ini bicara sistem Bang. Kalau bicara sistem, orangnya mati, sistem ini jalan. Tempat kita estafet jalan. Itu kelemahan kita. Kita hanya simbol ketokohan, karena tidak membangun sistem. Mereka itu membangun sistem. Dan sepakat dengan sistem itu. Dan konsekuen dengan sistem itu. Mungkin gini kali, sistem yang dibangun menguntungkan juga secara ekonomi. Karena tujuannya sama. Ingin menguasai dunia. Salah satu siapapun yang menguasai Timur Tengah, dia adalah penguasa. Pengelolaan itu. Nah, Timur Tengah ini menunjuk ke mana? Sam. Sam itu salah satunya kan ada Palestina, Ya. selain sedia Libanon. ada jam Syam inilah Iya, Sam. Karena Nabi Isa itu turun di Damaskus, Masjid Menara Putih, masih ada masjidnya. Dia bersatu dengan Imam Mahdi. Video itu dia menunggu. Nah, berarti kan target sama-sama ke Syam nih. Sam. Dajjal dia ada kok saat Nabi di zaman Nabi dia di salah satu pulau di perairan Sam. Jadi siapa yang menguasai Sam? Menguasai dunia. Menguasai dunia. Konflik terciptanya kan dunia atau dari istilah lain Armageddon itu menunjuk ke Sam. Dalam hal ini Palestina dan sekitarnya. Mau Damaskus, Libanon, Suriah. Nah, berarti keruntuhan Kesultanan Islam itu sudah merupakan rencana besar ya, kemudian untuk bisa melancarkan blueprint untuk mendirikan negara Israel. iya. Israel Raya. Israel Raya. Dan kalau sebelum kita lanjut lagi, dalam menaklukkan Kesultanan dibutuhkan orang dalam kan? Ya pasti. Ataturk lah itu. Iya, dia bawa kita. Jadi Ataturk ini seperti Hitler zaman diciptakan. Jangankan orang itu, siapa itu karma? Illuminati. Kan mati kan? Dia yang diciptakan oleh Zionis. Jadi semua ideologi bagian dari itu. Selain Islam ya. Kita bicara global. Ada semua dengan jargonnya ada invisible hand, lepas ke pasar. Ada neolit berkembang. Siapa itu? Dia juga yang bikin. Kalau kita bicara dengan pendekatan keilmuan, ideologi kita sebutkan tadi, itu adalah di belakangnya siapa dia kok? Kalau dari Jackson Nabi bisa aja menyebarkan agama, kemudian disebarkan dari Kristianiti, ada dia juga. Ya kan semua dipasukkan agama. Peranan itu memang ada. Contoh sekarang begini, Mas Ari untuk gerakan sepiris. Tapi sekarang ada agnostis penyatuan agama. Nah itu dibangun oleh mereka itu dengan New Age Movement. Jadi dampak kata kita bilang penyatuan agama. Ini mereka juga yang ikut penyatuan agama. Semua agama dianggap benar, disatukan yang mana kali benar. Kalau ada persentuhan maka peranan agama dihilangkan dengan penyatuan akal, pemikiran, mendorong akal, melemahkan ajaran Injil. Ajaran Islam dibenarkan dipoting dengan pemikiran. Udah ada. Jadi diambil yang disukai dan semua. Iya, jadi satu konsep. Ada konsep dari para pemikir. Sehingga itu masuk menjadi wijakan negara, menjadi polisi. Kalau bersetangan sikit. Itu New Age Movement, penyatuan agama baik juga. Agama baru. Nah, sebenarnya berarti kan mereka ini baru kemudian dapat angin kan 100 tahun terakhir berarti kan, semenjak runtuhan dari Osmani, kemudian mengkolonize negara-negara balik lagi itu kan. Sejak saat itulah terjadi banyak pembantaian dari perang dunia. Belakangnya mereka juga. Iya. Perang dunia 1 dan perang dunia kedua. Soalnya Yahudi dibantai justru ketika yang berkuasa. Bukan sebab muslim kan mereka dibiarin ibadah. Perang dunia 1, perang dunia 2, belakangnya juga mereka pembantai terbesar di dunia mau cendung Stalin, siapa lagi? Itu orang mereka semua. Tapi yang dibilang teroris Islam. Dia yang ngelakuin, dia juga yang bikin fitnah. Jadi ini Islam nih, orang-orang Islam nih udah digebukin. Ya kalau kita buka situsnya Sefer Manjur, AJC, kami berdiri untuk Israel. We stand with Israel. Itu Hamas dibilang teroris. Itu situs resmi. Orang-orang kita, tokoh besar kita, kerjasama sama organisasi yang berafiliasi memang untuk Israel. American Jewish Committee ini. Padahal jelas itu. Kami berdiri
dengan bersama Israel. Oh, we with Israel. Disebutkan Hamas teroris, tapi kita kerjasama pendidikan dengan dasar kebersamaan, keadilan, pengertian. 3 kali ini bohong, ini ilusi untuk menyatukan kita dengan kepentingan mereka dan akhirnya melakukan propaganda konspirasi agar di Indonesia ini membentuk satu kerjasama sinergis strategis. Dalamnya apa? Kita ini diminta untuk mengakui negara Israel.